Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra di Ngobras Bakwan. Ngobrol asik bareng kawan, bareng mereka. Coba perkenalkan dulu diri ya satu-satu. Superstar. Ini superstarnya hari ini, oke guys? Kok gue mending yang superstarnya terakhir dong. Oh yang terakhir. Oh, iya. Gua Rafki Chandra, teman gua. Lucky Putra. Asik. Dan ini dia. Hansap. Wih, Hana Sabrina. Pikir Hansap temennya Hansip. Ini setelah sekian lama kita vakum nih di dalam dunia podcast dan konten kreator, jadi akhirnya kita mau mulai lagi guys. Kenapa gue buat konten kali ini bersama mereka? Karena memang cuma kita yang ada di kantor ini bertiga. Cuman kita Kita masuk bertiga nih. dan 12. Ya, di dalam kondisi COVID-19 yang Tetap sekarang kerja. sedang merebak, kita tetap bekerja bertiga guys. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini? Apa ya? Superstar kita lah. Superstar kita ya. Nah, jadi gini, guys, si Hana ini, dia itu sekarang itu udah berapa lama lo kerja di sini? Setahun. Ini perusahaan oil setahun oil and gas company lah ceritanya. Ya. Ceritanya aja, kalau saya yang asli, yang asli nggak gini-gini banget nih. Nah, udah setahun. Apa sih? Setahun lebih. Boleh nggak sharing sedikit ke kita? Apa sih yang lo udah dapet? Yang lo udah dapet di setahun berjalan selama kerja di perusahaan ini? Iya nggak? Ini itu bagus banget. Karena ini dia menjelang hari terakhir guys. Dia harus cerita. Kurang 2 hari. Kurang 2 hari menuju last day-nya dia nih. Terakhir ketemu lu kan hari ini. Dan hari ini ketemu gue terakhir Gak ya. usah lah, ketemu Di kantor. Di kantor tapi, oke. Secara resminya Sebagai hari ini dia keluarga. terakhir ketemu sama gue. Gimana Han? Apa yang bisa lo sharing ke kita selama setahun telah Aduh. bekerja sama nih? Gue tuh Yang bagus-bagus aja tapi, Gue orang ya yang kan? nggak bisa serius-serius amat ya, tapi Iya, iya. Yang serius siapa ya? Iya. Nggak ada yang nyuruh serius, kita Emang belum ngobrol sih. asik aja. Emang belum sih, Namanya gue juga belum. ngobrol asik, ya kan? Gue belum Bareng siap, tau. gue serius. Ah, Iya. sih. Jomblo orang Batak, Kristen Protestan, nyari Aduh. jodoh. Coba cariin tuh. Gimana? Apa ya? Belajar. Belajar apa ya? Ya lu selama setahun ini Ada mendapatkan dapetnya coy. mendapatkan apa? Pelajaran. Pelajaran tuh, belajar tuh bisa di mana aja cuy. Iya. Dan kalau di kantor itu belajar kayak lu belajar inilah sama-sama organisasi bareng-bareng, lu nggak kerja sendiri, lo kerja Iya. sama orang Ngadepin kan. orang. Yang ngadepin orang, ngadepin Ini perdana ya? Ini perdana lo kerja ya? enggak lah. Udah dua nih kali. perdana ya Ya. sebelumnya. Ya, cuman kalau di sini tuh mungkin karena orang yang berbeda, terus itu sifat-sifat orang berbeda, gimana cara kita nge-handle. Kan gue juga kayak sekretaris kan sebenarnya tipikal tuh lu jadi perantara lah buat dari bos lo sama buat teman-teman karyawan yang lainnya. Jadi lu tuh gimana cara menempatkan diri lo aja, Oke. dapat menyikapi kedua posisi ini yang berbeda Asik. gitu kan. Iya. Terus Itu udah gue belajar gimana menyikapi orang, belajar dealing sama orang. Dealing Iya. itu bukan berarti lu cuma ke partner doang ya. Di dalam kantor juga kayak lu perbedaan umur tuh lu harus tahu gimana cara Asik. ngomong. Bener Oh, gak sih? iya. Karena lo paling tua ya? Setahun, ya. Berarti kita udah setahun nih. Enggak, Paling tua nih. Enggak, sekarang- cuma lo doang, ke sekretaris senior Oh, gimana iya. cara ngomongnya biar enak nih kan, jalan Iya. alurnya gimana Luar caranya. biasa. Gimana caranya nih Bagus Luar biasa. Bagus. Superstar. bagus gimana caranya kayak apa ya, ya istilahnya kalau misalnya mau ada suatu kalau komersial ke sini ya ini kesini. Jadi kayak ada orang-orangnya gitu loh. Jadi Iya. ngerti gak sih kayak Iya, gitulah iya. pokoknya. Dan lu belajar itu semua. Iya itu biar running smoothly. Asik, running smoothly. Hanya. Terus apa lagi? Kan mungkin itu dari sisi kerjaan lu coba untuk Gue makin menjadi receh penengah sih ya. ya. Gue makin receh Makin gini receh ya? kesini. Makin receh ya? Makin receh makin gak bener. Receh tapi- gak bener Dia ya. masuk- Teman-teman saya nih Masuk sini jadi nggak bener ya? makin gak bener, makin Masuk gak sini bener, makin ya. nggak bener katanya. Terus kayak Jangan masuk sini. Jangan masuk sini. Terus tolong ya di departemen ini Masuk udah sini. nggak bener semua tipikal orangnya. Ya tapi ya seru ya justru ya. Seru sih. Kadang-kadang kalau minus plus cuy. Plus, Nah, minus gitu. ketemu minus jadi plus. cuy. Lu nggak ngerti di departemennya ada talenta. Talenta. Talenta key Bener. person. Ada andalan, key person. Ini apa ini? Ini Ini apa ini? Ini nggak jelas.
Acting manager hari ini. Aduh. Terus apalagi ya? Itu kan kalau dari sisi kerjaan ya. Tapi kalau lu lihat dari sisi lingkungan, dari sisi community di sini tuh lu ngerasanya gimana? Karena lu setahun di sini aja udah terkenal coy. Enggak ada. Pertama nggak dia ada. setahun di sini tuh udah terkenal. Enggak sama sekali. Terus yang biasa kedua aja. dia pernah menjuarai sebuah komunitas di internal kantor. Itu juga langsung buat dia terkenal. Semua orang Gitu. nggak ada yang nggak tahu. Gak ada yang nggak tahu. Nggak ada biasa aja. Ngangkat apa? Dia sama gue cuma beda setahun maksudnya. Iya. Sampai sekarang nggak ada yang kenal gue. Iya benar. Beda sama dia. Beda. Kalau dia tuh langsung mencuat gitu. Nggak ada. Nah terus si Hana ini kalau apa-apa suka pakai kaki, dia nggak pakai tangan. Tuh nyubit gue pakai kaki. Nggak bener ini emang nih. Begitu dia emang. Itu kayak ngobrol biasa jadinya Ya nggak apa-apa, santai aja. Nah tapi tadi yang gue bilang kan itu kalau dari sisi kerjaan lo menghadapi punya pimpinan, lo punya kolega, punya ya lo di supervisi kerjaan, ya kan, lo berkolaborasi dengan beberapa departemen lain misalkan. Nah tapi kalau dari yang tadi tuh di luar pekerjaan, secara lingkungan, lo dari community, dari apa, itu gimana sih Han di sini? Coba gue mau tahu dari setahun lo di sini tuh, lo bisa sharing apa ke kita? Di ceritanya oil and gas ini. Iya, oil and gas. Jangan sebut merek ya, walaupun kita di salah satu. Iya, itulah. Terus. Lingkungannya tuh oke banget sih kalau gue. Kan sebelumnya gue di oil and gas yang lain ya. Iya. Ya, pokoknya yang kedua ini. Mukanya oil semua ya. Jangan dong. Minyak. Iya. Kan udah pakai obat. Iya. Ya kalau di sini tuh seru banget sih menurut gue. Nah, Lingkungannya tuh kayak keluarga banget, kekeluargaan. Terus kayak beruntungnya gue dapet departemen juga yang begini juga gitu, yang sama kayak gue. Terus gimana ya, kalau community menurut gue sangat mengencourage teman-teman kantor biar nggak demotivasi lah. iya. Jadi kayak ya hiburannya lah, karena gue tipikal orang yang suka hiburan juga, jadi gue seneng banget ada yang kayak gini. Iya. Apalagi gue extrovert gitu kan, jadi kayak I like it. Iya. Itu community apa yang seperti apa sih? Kayak olahraga atau apa? Olahraga is number one. Number one, asik. ya? Number one. Karena lo gitu. tau kan waktu yang era lu juara itu ketua Dewan Olahraga Indonesia. Siapa Itu tuh? ketua Dewan Olahraga yang keren banget itu kan. Nah, enak. Sekarang Nike-nya lagi gue puji-puji. Iya. Ini naik aduh. Nah, Tapi itu gue juara satu bukan karena lo kan? bukan. Itu emang ability gue, emang. Yes, sebenarnya sih emang dia talenta. Talenta. Tapi dia bisa begitu karena ada si ketua Dewan Yo, Olahraga oke, juga. bener, balik Kalau lagi ketua ya. Dewan Olahraga itu nggak ngadain acara itu guys, nggak ada. Tapi kenapa gue harus careful sih ini juaranya? Oh, Hadiahnya? hadiah. Emang apa ya dong harusnya? Iya, karena kan lu kan muka ibu-ibu, badan boleh anak muda, muka ibu-ibu, jadi butuhnya vouchernya Carrefour guys, gitu ya kan. Aduh. Terus apa lagi Han yang bisa lo sharing nih dari setahun lebih? Apa Setahun ya? lebih kan? Iya, Setahun lebih lo bersama kita lah. Gue pokoknya sayang banget sama Bos Harun. Oh iya, Bos Harun itu bos kita ya, ingat. Bos Harun tuh Bos Harun, gue sayang banget sama Bos Harun sama Pak Heri itu kayak the best. Udah best ya. Waktu di 21 enggak? 21 kan belum, maksudnya Oh, lu belum minggu belum, iya banget. minggu ya? banget. Tapi kalau Bos Baru Harun banget. tuh kayak sehari nggak ketemu Bos Harunnya kayak sedih banget. Iya. Nggak dikasih minum sehari aja sama Bos Harun deh. yang Marah, musuh-musuh. iya, marah Salah nggak satu nih. bos yang paling fenomenal. Seorang bos tapi mengayomi anak buahnya. Iya. Jadi air minum anak buahnya aja diimbawain. Iya, asli. Itu bos. Dia bos punya Harun, nama Bos Harun. banyak kayak Bos Harun, Iya, Ajusi. iya kan. Siapa lagi tuh? Apa lagi sih? Ya Oh, itulah. Harta Karun. Harta Karun. Ya, singkatan namanya tuh. Oh ini cuy, Bos Alpukat. Oh iya, Bos Alpukat. Dia punya luar usaha biasa. jual beli alpukat, Juragan juragan. Alpukat. Alpukat, benar. Terus kan sekarang nih lo udah mau udah mau menjalani hari-hari terakhir nih Ih sedih banget. bersama kita nih Han. Khususnya mungkin kalau gue pribadi, kenapa gue bikin kita ngobrol hari ini, karena dia sama gue hari ini mungkin ketemuan terakhir formal. Enggak. Formal di kantor. Iya, formal di kantor. Karena ada Sebagai kolega kantor. sebagai kolega kantor, karena ada kondisi itu kan yang COVID-19, jadi kita harus bagi-bagi jatah kerja di kantor. Nah, lo tuh kan akan pindah berarti nih. Dia akan pindah kerja. Mas lo Boleh. sendirian dong. Boleh tahu nggak sih kalau lo
pindah itu punya alasan kuatnya tuh karena apa gitu? Boleh nggak sharing aja di sini biar orang tuh tahu kalau Gajinya pindah lebih gede. ya apakah karena gajinya atau karena di sana ada keluarga. Kejelasannya lebih jelas. Ya, misalnya kayak gitu-gitu Karena karena dekat rumah. nah, benar. Bosnya ganteng. Nah, itu jomblo, ya kan? Wajar. Jadi ada mungkin kan namanya manusia beda-beda ya, prioritasnya beda-beda. Ada yang mau gaji gede, ada yang mau yang penting jadi permanen atau yang penting gue punya bos baik atau apa gitu. Nah, coba kalau lu tuh kenapa sih alasannya bisa berpikir kayaknya Pindah, keputusan ini keputusan yang tepat untuk gue pindah, padahal tadi lu bilang kan secara iya secara lingkungan itu enak banget, nyaman, lo bisa enjoy, tapi ternyata lo harus lebih memilih pindah gitu. Boleh tau nggak? Ini udah sering sih sebenarnya dibilangin, cuman kayak pengen ngasih tau kalau Biar yang di sana juga tahu kalau Iya. pindah kantor, pindah Iya. kerja tuh apa sih Apa alasannya gitu ya. gitu. alasannya pertama emang bener sih karena lebih jelas di sana kayak gimana ya Ini lebih secara apa nih? Secara apa? Karir. Jelas tuh karir, jabatan, status Oh, oke. secara status tuh dia lebih jelas. Terus Oke. kalau salary ya siapa sih yang nggak bilang pasti kan pengen juga yang Pindah naik pengennya kan? naik. Pengen naik Oke. karena gue juga kuliah nih kan. Iya, dia lagi lanjut S3 Iya, guys. iya, Lagi lanjut S3 jadi Pagi sampai sore wajar lah. kerja. Hancur. Malamnya party. Lah, Tuh. kuliahnya kapan? Tetep gue harus jadi kalau Kuliahnya kapan bener? Karena gue kan jadi kerja, kuliah, party. Kerja lagi nggak masalah, nggak usah tidur nggak apa-apa sih gue. Udah biasa. Bagus, dia time manajemennya bagus berarti. Ngeri, bos. Ngeri. Terus dia lu minum itu kali ya? Apa? Amfet gitu. Enggak. Dia bersih gua bercanda. Bersih guys. Kalau udah BNN datang. Iya mas. Enggak bercanda. Terus. Takut. Siapa ya? Salary iya, kejelasan iya, sama kesempatan sih. Kan gue sebenarnya basicnya sekretaris kan, cuman di sana gue bisa dijadiin PR gitu di sana kan. Jadi kayak siapa sih yang nggak pengen Gua baru tahu. Aku baru tahu nih dia jadi PR. Oke, bagus. Karena lu dapetin PR itu nggak gampang kayak di Singapura. Buat dapetin PR Paling itu harus 5 tahun. iya, 5 tahun lu males pernah banget. kerja di sana, stay di Australia. Mau dapet PR itu nggak gampang guys. Gampang, guys. Tapi dia cepet banget dari sini. belum masuk udah dapet PR. Males Gitu. banget. Ngeri nggak? Udah. Gila. Lu hebat tapi di sini. Lu posisi lu derajat lu naik lah. Iya. Jadi gimana gitu dapat PR coy. Iya, Ya kan? ya ini aja. Bener. Terus PR nih, lu dapat PR di sana. Itu ini dong passion dong. Passion dia Sesuai emang. nggak sama ini? Apa? Sama pengenan lu? Oh iya, ini lucu Ini banget lucu ya. nih, ini lucu. Jadi ketawa ya. Iya ketawa. Oh belum. Enggak sih. Iya, Jadi iya. jadi itu gue tuh tipikal anak yang astrologi banget nih ya, Bo, kan. Oke, astrologi. Terus ini Gue taunya Astro Boy. Iya, gue juga astronot gue tuh. Pokoknya tuh gue tipikal anak yang kayak gitu banget kan. Gue masih percaya sama yang kayak nggak percaya sih, maksudnya kayak gue suka aja gitu loh, kayak bintang, horoskop gitu segala macam. Lu bacanya apaan kalau gitu? Kalau dulu kan Hai itu Hai. Iya, dulu majalah Hai tuh Sekarang zaman kita tuh sekarang majalah ada Hai. apps-nya, sumpah. Jadi Oh, ada ada. zodiak gitu. Pokoknya ada deh di Tua, lu App Store. bacanya Di Hai. App Store tuh ada cuy. Jadi kayak Dulu masih lu- majalah coy, sekarang sumpah udah di lu tuh apps. lu bisa tahu misalnya tentang keuangan gitu segala macam. Iya, Jadi sama lu, dong, Iya, poinnya. iya, poin-poinnya kayak gitu. Terus kayak yang match lo tuh apa? Itu kayak lo masukin tanggal Lahir. lahir lo. Terus lo Tahun. hari apa lo lahir, Oke. sama jam berapa kalau nggak salah. Weton. Iya. Orangnya weton. Ya Weton. pokoknya kayak gitu-gitu. Ya basic inilah kayak detailsnya iya, ya kan, iya. backgroundnya. Terus kamu cocoknya kerja di air. Iya. Enggak. Pokoknya kayak gitu-gitu. Ngobak kayak bahasa DKT. Inggris, gitu lah. Oh, bahasa Inggris, hello. Bahasa Oke. Inggris gitu. Jadi kayak daily-nya tuh ada, sumpah nggak bohong gue. Lu bisa cari guys di App Store ada. Tapi itu apa? Lu apa yang Nah, mempengaruhi? yang lu? lucu tadi apa yang Nah, lucu? itu gue gue mau itu- ketawa ini. Enggak lucu sih sebenarnya guys. Sorry disclaimer dulu kan Iya, lucu iya, sih. nggak lucu, Cuma jadi kita nggak lucu, jadi ketawa. lucu itu di sini maksud gue gimana ya? Kayak oh iya gitu. Enggak Oh ya? ternyata maksud lu gini. Oh match nih antara yang di Ini- aplikasi ini sama realnya gue. Iya, tapi sebenarnya nggak di aplikasi. Jadi guys, gue itu sempat baca tarot gitu kan. Oh, Oke, iya. tahayul ya, Bo, Iya gitu sama-sama. kan. Gue juga tuh
kalau nggak tarot kadang-kadang citato. Anjir, suka jajan tuh. Siwit, enak. Siwitnya ya. Rasa siwit. Bener. Males Jagung banget. bakar. Pokoknya, jagung bakar. pokoknya gitu kan. Terus gue kayak nanya karir gue ke depan. Gue nanyanya sih gimana kalau gue ngelanjutin yang sesuai sama S1 gue kan, gitu kan. Oke. Terus katanya dari semua kartu yang kan gue bilang kalau iya sumpah. Remi ya. Enggak dong, bukan. kartu tarot dong Beb. Tarot. Merah apa biru? Nah. Itu merah apa biru? Gue main yang ini ya, stuck kan. Iya. Pengen gebrak dong. Pakai tarot. Ngeri nih. Ini anak lapo. Ngeri. Apa? Terus ya udah katanya Cocok nih. Gini, lu di admin atau sekretaris lo tuh oke gitu kan, katanya oke. Cuman lo tuh akan capek sendiri karena itu juga gue tuh pernah ngikut tarot sama Steven. Kalau lo nggak tahu guys, Steven itu adalah cek personality melalui sidik jari. Oh tahu. Itu kayak itu ada udah lumayan ada banyak tes sih. di bini gue tuh anak TK itu kalau nggak salah Nah, ada. Steven ini biasanya yang paling menguntungkan tuh buat yang kayak anak kecil. Iya, anak kecil. Itu gimana caranya lo ngedidik ke anak lo. Betul. Iya. Waktu itu di sekolahnya gitu. Nah, habis itu gue coba Steven. Pertamanya gue coba Steven sih. Gue coba Steven, gue lihat background gue ternyata emang tipikal anak yang suka mengeksplorasi. Kayak gue tuh otak kanan banget. Lo core berarti kalau eksplorasi itu di sini. Enggak, Ya kan eksplorasi, eksploitasi itu di oil and gas tuh core. Maksud gue kayak gue tuh tipikal anak yang suka ide-ide berkreasi gitu loh. Kanan banget ya. Gue otak kanan banget. Sesyukur lu punya otak. Iya. Ya gue waktu gue tadi diginin tulisannya nggak ada otak. Bukan suhu yang keluar. Bahaya. Gue diginiin pas liat anjing 19. Ya. Remote AC. Salah remote AC. Waduh, bahaya. Terus. Ya udah, katanya tuh gue tipikal kayak gitu. Terus kayak kalau lo bekerja di tempat yang nggak sesuai sama lo, maksudnya kayak lo akan ngerasa exhausted gitu lah. Jadi itu juga gue diliatin tuh sepanjang 1 minggu ini lo tuh ngapain aja kerjanya, kerja dan kuliah. Terus Sabtu Minggu ngapain? Oh gue waktu itu lagi sering ini kan yang kayak bikin koreografi yang buat Natalan. Iya. Nah justru recharge gue, baterai gue itu saat gue ngerjain Natalan ini. Tapi malah funnya dapet. Satu Senin sampai Jumat itu gue exhausted karena itu bukan ranah gue, bukan gue pressure banget nih, dong, pressure jadinya capek sendiri. Nah akhirnya dia bilang sih lo coba ke arah yang kesana, yang sesuai passion lo. Gitu kan. Terus di tarot gue itu waktu gue ngomong S1 gue, which is kan gue ini kan Markom kan. Katanya Markom tuh marketing communication. Oke. Katanya juga. Nah, itu baru tahu nih. Ya udah. Alah, acting manager. Acting manager. Tapi dia hebat dia nggak suka bikin keputusan yang tolol. Yang ini nih ya. Ini kalau bikin keputusan dia bagus-bagus. Nggak pernah bikin keputusan yang tolol. Terus. Ya udah katanya gue cocoknya di situ. Tiba-tiba ada kesempatan aja. Kesempatan ya nggak datang 2 kali Beb kayak cinta. Iya. Gitu aja. Dari situlah. Ya. Aduh, bisa aja rangginang. Bukan rangga. Ya udah deh, jadi deh sana aja. Itu juga waktu kesana, waktu gue bilang ke mami, di sini juga itu juga susah cabutnya. Oh gitu. Ya kan, kita harus tunggu kepastian dari sini bisa apa enggak. Kita nggak bisa, sampai akhirnya dia ngalah. Gitu. Tapi tadi agak sedikit, nih gue mau coba belok dikit ya guys. Jangan belok kan dia sempat bilang masalah cinta itu tidak datang. Aduh. Ya kan, kalau dari pengalaman yang ada nih, kan Hana ini kan orangnya tuh sangat ekspresif dia, terus humble, supel juga ya untuk dekat sama orang. Nah, selama 1 tahun di sini berisik, karena basicnya Batak sih, wajar. Itu lo pernah nggak sih Han kayak 1 tahun di sini pernah kayak attract gitu. Ada yang gelora gitu. Terkait masalah asmara nih di gedung ini gitu. Siapapun itu mau baik itu level level lo bener-bener gila nih atau lo cuma ngefans sih. Iya, bener. Kayak levelnya terserah lo mau bilang itu
lu cuma admire doang, atau lu emang suka banget kalau bisa jadi pacar pengen, atau lu pengen, lu cuma bilang anjir ini orang kebapaan banget dan gue suka nih gitu. Iya, kebapaan ya. Iya kan? Iya, karena gini, gue dulu ngeliat bini gue, kenapa akhirnya gue, iya karena gue mau deketin dia atau gue mau nikahin dia, karena salah satunya, wah ini cewek kelihatan tipe keibuan gitu. Nah itu gue pilih akhirnya. Nah lu selama 1 tahun lebih di gedung ini, kita nggak nyebut kantor apa ini ya, tapi oil and gas. Ceritanya itu lu apa, lu pernah nggak masuk anjir dari pertama masuk sampai sekarang kok dia nggak berubah ini sisi hati gue ke dia ya gitu, ada nggak cuma lebih tapi ke tadi poinnya fans atau lu admire jujur ya, iya nggak ada. wah anjir ini gedung parah, nggak ada yang bisa sampai menarik hati dia guys, Belum ada guys sama sekali. Tapi ada dia di lantai 18. Ya Allah. Iya kan? Kalau itu cucok meong beb, Cucok meong. Dia ya kan berarti bener dong. Kan gue bilang di gedung ini. Oh iya, bukan di perusahaan ini, lupa. di gedung. Kalau itu cucok meong, tapi kesini-sini biasa aja sih jadinya. Mungkin karena gitu ya, kalau ganteng kayaknya lama-lama biasa, tapi sekali-sekali gitu gue langsung ngap-ngap kan. Tapi setelah kesininya jadi aja. Karena memang guys, ini ada sebuah prinsip yang mungkin kita juga bisa tahu bahwa pria ganteng atau lelaki ya, yang akan ganteng kalah. itu akan kalah sama pria yang ngangenin guys. Iya. Gitu. Makanya gue bilang, gue nggak pernah bilang gue ganteng atau orang lain bilang anjing lu nggak ada ganteng-ganteng. Emang gue nggak ganteng, tapi suatu saat lu akan kangen sama gue. Iya, itu poinnya. Ini masih direkam kan? Masih dong, masih jalan. Terus. Jadi cuma satu itu doang tuh yang awalnya membuat hati lo. Terus sisanya nggak ada satu gedung ini. Lo nggak tahu gue sampai ini kan bikin grup sama The Blackpink. Oh, buat Blackpink. cari tahu tuh si awalnya jadi Blackpink deket itu gara-gara itu ya. Gara-gara itu terus gue pesona orang ganteng tuh gitu. Jadi lu gue yang jelek-jelek, rekatkan. lu yang jelek ya maaf aja. Nothing katanya. Kata dia mah nothing. Tapi yang ngangenin Oh, ngeri. Nah, gini kan. Aduh. Nah itu, jadi cuma satu ternyata. Tapi lu selama kerja di sini memang belum pernah pacaran juga ya? Belum. Jadi masuk jomblo, keluar jomblo. Iya anjay. Kasian. Enggak, tapi gue emang tipikal kayak gitu sih kan. Dia lama katanya, dia tipenya lama guys. Jadi Iya. kalau mau apa dapetin kliknya itu nggak semudah itu. Guys. Ya lo harus ada ini apa namanya semestrinya. Lo harus muncul gitu. Lo pernah misalkan datang dancing bareng di sebuah Oh my god. acara atau misalkan lo karena dia anak dance sih, sejujurnya dia anak dance. Masa sih? Iya, Iya. dia anak dance, kalau nggak salah Jaipong sama Tortor. Jaipong emang iya, Bo? Iya Jaipong iya. Iya bener kan? Tortor dia nggak berarti. Tortor juga dong, lu kan orang expert dia. Nah, jadi lu nggak pernah sama sekali pernah pacaran selama di sini ya? Nggak. Oke. Nah, dari sisi yang lain nih terkait cinta, gue pengen coba sharing. Cinta tuh. Love life tadi kan kita kan sempat bahas dikit masalah love life. Maksudnya dia nggak sendiri dong. Iya nggak, kita masing-masing mungkin punya love life yang Bunga-bunga. yang bisa di Bunga-bunga sharing. hidup. Bunga-bunga Ini hidup. bisa jadi 2 tuh jadinya. Maksudnya? Jadi 2 video. Oh iya. Iyalah. Wih mantap. Keren. Kenapa 2 video? Perlu lanjut aja kalau. Special edition Ini buat nggak satu love life, satu. Oh iya, yang maksudnya ini, dibagi 2 iya, segmen. 2 segmen. Oh bisa buat naikin rating ya kan, kayak karena kita nggak mau kalah sama Rans Entertainment guys. Gitu. Nah terus, Siwon datang ke rumahnya, ini ada tawon. Segawon. Gue nggak tahu tuh artinya soalnya. Ini gap umur nih kelihatan banget di sini nih ya. Nggak apa-apa, sabar ya. Iya. Terus kalau tadi love life lu selama lu hidup nih, lu udah berapa kan? 35 umurnya. Enggak. Selama 22 guys. 35 tahun ini lu pernah nggak sih kayak ngerasain 22. cinta-cintaan yang kayak gimana gitu yang mungkin bisa lu sharing ke kita, siapa tahu jodoh lu pas lagi nonton ini nanti Jodoh kan siapa yang tahu. Iya, gue tambahin tuh. Aduh, Tante Maya. Nggak, tapi maksudnya beneran ada nggak yang cerita yang bisa lu sharing biar siapa tahu nanti jodoh lu yang ada di sini nonton dan dia akan nyariin lu. Aduh.
Iya. Mesti gimana nih? Ya lu Gue pernah tipikal pacaran orang, sama orang yang kayak gimana mungkin, atau masa lalu tuh seperti ini dan orang Gua jadi nggak mau gambar. ini. Iya, gue nggak mau yang kayak gini. gue ternyata. pacaran cuma 2 kali loh guys, by the way. Dua Gue kali. pacaran cuma 2 kali. Diduain lagi. Iya, enggak ya, sedih enggak, sih. ya. Tapi emang Dua sih, kali, iya dua sih, kali. iya sih. Oh iya iya. Yang Itu pertama dua- tuh kelas berapa? Yang pertama, gue tuh baru pertama kali pacaran bener ya. Pacaran, menurut gue pacaran, pacaran yang bener dan yang bener lah gitu Iya, kan. yang benar benar. Itu SMA. Itu gue 3 tahun tuh ya. Kelas 1 Pokoknya- sampai kelas 3. Iya, kelas 1 sampai kelas 3. Walaupun putus sambung, cuman emang sama dia doang. Oh, gitu. iya doang. Terus Ngeri. Diduain. Itu aduh, kenapa tuh? takut deh gue Oh, ngomong. Itu kenapa? Iya. Enggak, maksudnya itu ada cerita apa di balik 3 tahun bersama? Karena jujur gue nggak pernah gue berhubungan 3 tahun gitu. Gue paling lama tuh cuma 1,5 tahun. Nah, gue tuh 3 Serius? tahun. Tuh, yang ngangenin kontak-ganti pacar. Iya. Kagak. Gue pacaran dikit gue. Ya. Tutup tangan 10. Enggak, dikit. Enggak, gue cuma 2 kali pacaran. Gila kan, hancur ya. Ya dan tadi. Gue gak kayak Mbak Kerin, tolong. Iya. Eh. Dan 3 tahun ya. Ini ada cerita apa aja di setiap tahunnya mungkin, atau maksudnya ada cerita yang lo inget yang bisa lo bungkus untuk 3 menjadi tahun sebuah pacaran. kenangan indah atau jadi pelajaran gitu. 3 tahun pacaran sama tipikal orang yang Leo juga sama kayak gue. Oh. Beda ulang tahun cuma sehari. Dia 27, gue 28. Cepet ya. Dan seumuran, Seumuran ya, Iya, seumuran, seangkatan ya? sekelas, seangkatan. setempat duduk bareng semeja. Waktu kelas 1 iya, tapi karena udah tau pacaran jadi dipisah Bisa. sekarang kan. Oh, nggak sekarang kali. Dulu. Eh, Pengen banget deh, you. Enggak usah dulu, Iya, ya iya. kan. Terus. Terus itu gue gini, dia tuh tipikal orang yang kayak gak tau ya, basically cowok protektif gitu kan. Iya. Nah, gue itu kan anak dance ya. Sorry kan, anak dance you know Iya, lah iya. kan, eksis banget nih. Bener SMA lagi. SMA lagi kan. Karena gue juga pernah jadi anak break dance. Tuh kan, kacau kan. Tapi gue semua. bukan yang Muter-muter. windmill gitu, bukan. Gue swing. Gue yang gelarin karpetnya sama yang nyapuin. Oh, iya. Sama Main yang lagu, nyalain iya dari kan? radio. Di radio nyalain nih. Oh iya siap bang. Radio nggak tuh? Siap bang gitu gue dulu. Ya Terus. ya udah, dia tuh nggak suka kalau gue nari. Jadi gue tuh setiap kali gue perform itu gue selalu berantem sama dia. Terus kayak kakak kelas gue tuh udah pasti udah Kamu paling bisa benci. tahan sih mau gitu. Iya. Itulah. Nggak saling support. Ngasih gitu. makan juga enggak. Itulah. Maksudnya masa SMA mau. SMA, Masa cuy. SMA masa yang indah untuk kita pacaran Itu katanya. batas-batasin ya. Gitu. Iya, udah kayak gitu. Tapi balik lagi, emang gue kan Leo, dia juga Leo. Jadi kalau misalnya dia nggak ngebolehin gue tetap membangkang gitu. Kayak ya emang passion gue di dance. Iya. Jadi Jadi kayak Leo tuh pembangkang. ya enggak bukan pembangkang, maksud gue kayak tetap terhadap tetap Leo tuh dengan pembangkang ya. Enggak, maksud gue Kata dia tadi. Maksud Orang Leo kayak- denger nih. maksudnya Komen di kayak- bawah ini lu pembangkang bukan. maksud gue kayak misalnya nih lo nyuruh gue kayak lo harus ngelakuin ini, kayak try me bitch gitu. Kayak lo nggak, kita akan tetap pada pendirian kita gitu. Iya. Ngerti gak sih? Dia tipikal orang yang kayak gitu kan. Lu kuat lah ya. Iya, kayak gitu. Terus kayak dia tipikal protektif, tapi juga ternyata sisi lain gue tuh suka diprotektifin gitu loh. Oh. Jadi kayak gue Sudut ngerasa pandang lain mengatakan iya bahwa kayak malah gue suka nih ini diginiin kayak nih. tipikal cewek-cewek yang terlihatnya dilindungi sama cowoknya gitu. Jadi gue semasa SMA tuh semasa SMA gue tuh cuma punya dia cuma punya gue. Jadi Dunianya milik berdua guys. Yang lain kontrak. maksud gue tuh jadi kayak tuh 3 generasi tuh taunya kayak gitu. Jadi kayak gue nggak Gak ada akan ada yang deketin dari lu gue, karena nggak lu udah ada punya yang dia. iya gitu. Oh, iya. Gitu. Walaupun putus nyambung ya, nggak jelas juga dia dulu. Dunianya milik berdua. Oke, dan dia suka diprotek berarti. Nah, tuh. Berarti kalau Itu kata kuncinya tuh. suka diprotek Kasih tuh gembok. iya, kalau ininya alatnya gembok, tapi kalau bahasa lainnya tuh ini suka dikondomi. Karena kondom itu melindungi kan. Nah, dia suka Anjir. dilindungi guys. Gitu. Bener-bener nggak bener. Terus habis itu cerita jadi nggak ada yang ganggu tuh, adik Nggak ada kakak, yang adik kelas, ganggu, kakak kelas, nggak ada. whatever about Sabrina nggak ada. Nggak ada dong, karena kan gue juga punya power. Iya Anak sih. dance balik lagi Iya, ya. dia biasanya gitu dilindungi Tapi kakak lu kelas juga. anak basket nggak? Iya, mainnya biasanya sama anak basket tuh, Dia anak anak dance. motor. Oh, udah anak motor di zamannya ya. Anak motor. Parkiran dong dia. Iya benar. Dulu gua tapi Anak parkiran. kocak banget dulu gue pernah ikut dia apa yang di Sentul tuh. Balapan. Iya, yang itunya ada kan. Pokoknya kayak gitu deh, gue pernah ikutan, anjir najis banget gak sih? Iya.
balapan gitu kan. Iya, gue jadi kayak umbrella girl gitu. Iya. Anjay. Pakai ini dong, tupis. Enggak. Kosong. Maksud gua gamis sama hijab kan tupis. Ya, pokoknya kayak gitulah. Kalau Iya, pas iya. kuliah ya pacaran udah mulai agak rasional sama orang yang Itu udah putus tuh, pintar. lulus Itu SMA dong, putus. lulus SMA putus. Gara-gara gue party dia perang. Oh iya, jadi nggak nyambung Nggak akhirnya nyambung, lu kan. broke up ya. Iya, Terus iya. Terus jalurnya aja udah beda banget, Bre. Waduh. terus pas kuliah gue dideketin sama ada orang juga. Lu kuliah di Batak. belahan timur sana kan? Iya, Yang ada kampus lah, ada. kampus wanita semua itu kan? Iya, kan. Terus? Kalau Nongkrongnya di bedeng. ketahuan dah. Enggak, orang nggak banyak tahu Oh bedeng. iya, oke. Terus Terus kalau pas kuliah itu ketemu sama ada orang Batak juga, Beb. Wih, jodoh. Tapi ya Jodoh nih, Pas. jodoh. Kristen Batak, tapi sorry, Apa tuh? Bataknya nggak sama. Hah? Nggak boleh. Iya, juga boleh. Oh, jadi di Batak itu ada ada banyak, cuy. ada marga-marga yang boleh menyatu, Nggak, ada yang ada tidak yang- boleh. Bukan marga, malah culture-nya. Jadi misalnya gue Batak Oh, itu Toba. bukan marga. Oh, Karo sama Toba. Iya, Batak Toba, Batak Oke. Karo, ada Batak Simalungun. Nah, si abang ini Batak Simalungun. Jadi Itu culture-nya udah sangat beda. beda. Bukan cuma marga ya, Bu. Berarti marga udah Gua nggak? pikir cuma marga doang. Nah. Iya, gue juga tahu marga doang. bener. Justru kalau marga itu nggak boleh kalau dia satu rumpun gitu. Oh, oke. Misalnya gue Sonak Malela nih ya. Iya, iya, gua pikir cuma Ya, itu doang. nah itu yang dari Sonak Malela Ya, itu jadi yang nggak masih boleh. satu, Ya. Iya, lo harus dari marga yang Ternyata sebelah. yang Toba sama Karo juga Nggak maksudnya bisa. itu Simalungun Nah, nggak itu ada sebenarnya boleh. culture aja sih. Kalau keluarga gue masih nggak boleh. Oh. Tapi sebenarnya Tapi banyak bukan Tapi di luar sana yang udah Sila. mix Juga gitu. dikit sih sebenarnya yang Dikit dong. maksudnya yang udah boleh kayak gitu juga dikit ya. Gue kurang tahu ya karena ada Temen gua ada- perspektif lain juga dari orang tua pasti. Iya, temen gue udah bacin dari Batak Cina. Jadi dia Batak, lakinya Cina. Sorry, cowok, ceweknya Cina. Terus akhirnya they getting married, si ceweknya belakangnya jadi ada Boru Simanjuntak apa? Oh iya pasti. Apa gitu? Karena kan beli gitu loh, beli Iya, marga, beli jadi guru. marga yang geng sebelah apa yang bisa dinyatuin. Iya, jadi kayak gitu. Ribet lah kalau Batak-Batak kayak gitu ya. Pokoknya gua nggak ya sama dia juga ternyata beda pemikiran, beda visi misi. Oh, jadi nggak juga. cuman pisahnya nggak cuman Iya, gara-gara- ternyata watak gua sama watak dia nggak nyambung. Nggak nyambung. Gitu. Oke. Karena Itu pacaran tuh. pacaran. Berapa lama? Itu setahunan. Pas semester? Semester 3 gue putus. Oh, berarti pacaran dari semester 1. Iya, 1. Iya, baru kuliah langsung punya baru pacar. putus, abis SMA Enggak, selesai, enggak. kuliah kan cuma sebulan Iya, lu kemudian baru tuh. putus dong. Ya Langsung. maksudnya tapi nggak secepat itu juga maksudnya kayak. Tapi udah- after the last broke up sampai sekarang lu udah pacaran enggak. lagi. Gue udah 4 tahun jomblo. Oh, sih. 4 tahun guys. Nggak bisa Terus lagi mati. gimana? Apalagi Ki? Kira-kira nih kita harus angkat nih dari seorang Hana Sabrina nih. Setelah cinta, setelah itu, gua rasa lu harus meninggalkan kita dengan pesan dan kesan. Oh, iya benar. Ih. Itu dia. Pesan dan kesan. Kita masuk dalam tema pesan dan kesan. Pesan dan kesan. Kalau selama lo kerja di sini tadi kan secara umum Iya. udah dijabarin. Nah, Tapi kan ternyata lo di dalam sini punya tim nih, punya rekan kolega yang selama ini lo kerja bareng lah. dia yang paling tua kan. Dia main Enak tua, aja. dia main tua, Wah. makanya dia pensiun duluan. Makanya dia keluar duluan. Nah, kalau dari segi pesan dan kesan ini menurut lo, kita nggak usah nanya urutan deh, tapi dari pertama kira-kira siapa yang mau lo nilai dan mau yang lo kagumi mungkin atau lo nilai lah, habis lo kasih pesan buat dia. Iya. Ih, kalau nggak usah nilai deh. Ya nggak usah nilai lah apapun. Ya pokoknya pesan dan kesan aja. Nomor satu yang kepingin gua kasih tahu dulu deh, ini Iya. pesan gua, dia berkesan banget. Iya, selama lo kerja Berkesan bareng. banget ya. Blackpink sih pasti. Blackpink. Blackpink. Yang dari Blackpink itu juga Blackpink itu isinya 4 orang. Pasti Salah ada dong satu yang dia, paling. salah satu Iya, dia. salah satunya gue. Masa Iya. Ya kan Blackpink kan katanya emang personalnya, makanya kita bilang Blackpink. Iya, makanya kan dari 4, satu dia. Nah, di antara Iya. 3 ini siapa yang paling banget berkesan buat lo untuk lo bisa say Yang mana something ya? di sini gitu. Yeay, semuanya berkesan menurut gue. Blackpink tuh Berkesan. supportive banget soalnya. Gue sayang banget sama kakak-kakak gue itu cece-cece gue. Oke. Gue pertama kali paling deket sama Mbak Ines. Mbak Ines. Ines, Kenapa? ingat itu.
Kenapa ya? Karena tuh orang tolil cuy. Ternyata tolil ya. Ternyata tolil ya. Padahal kalau di depan bosnya itu dia yang Wah. baik. Iya bu, saya setuju. Saya setuju, jangan bu. Kayak gitu coy. Aslinya Ternyata di belakang pokoknya, asli. cuy. Waduh. Gak bener sih. Gak bener. Kesan lo apa jadi sama dia tuh? Sama dia apa ya? Dia tuh gue Ngomong pertama kali nongkrong sama dia cuy. Terus si Tai itu juga pertama kali akhirnya apa kayak berani ngeroki sama gue juga cuy pertama kali. Kayaknya iya deh. Gue nggak tahu either sama masuknya atau pokoknya pertama kali sama gue lah. Terus kayak kita deket lah di situ dari yang kayak waktu itu overtime bareng, jadi gosip bareng, koplak-koplakan gitu loh pertama kalinya. Berdua nih. Blackpink dimulai dengan 2 orang. Gue pertama kali gue deket sama dia kan. Terus abis itu overtime lagi bareng-bareng sama Mbak Kerin, karena Mbak Kerin kan waktu itu bantuin yang filing juga setelah kita pindahan kan. Udah nih berdua sama si Bangke itu kan. Nah itu tuh represent gue itu sama perilakunya tuh sama kayak gue, jadi tuh anak-anak party banget. Terus iya kan. Wah, si Mbak Kerin tuh bener-bener yang kayak tipikal rebelnya yang gak jelas hidupnya itu loh, yang kayak udah pacaran sama siapa aja, kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, terus abis itu kalau Mbak Lau itu dia kayak angelnya Holy Spiritnya gitu lah, kayak Mbak Lau tuh kayak angelnya Blackpink tuh dia kayak, yang lain tuh demon ya. Jadi angel and demon gitu. Makanya kalau Mbak Lau tuh yang kayak bagian penasehat, misalnya gue lagi buntu banget nih, enaknya gimana tuh Mbak Lau pasti. Tapi gitu deh pokoknya. Kalau Mbak Ines itu goblok, Mbak Kerin tolol, Mbak Lau tuh Holy Spirit. Tapi mereka tuh parah sih. Gue tuh apa ya? Nih gue ya kesan gue pertama kali gini, lo tuh akan tahu orang saat lo traveling bareng. Pertama kali gue traveling bareng sama mereka, jujur gue takut kenapa? Karena gue takut menghadapi the realnya mereka. Gue takut gue nggak bisa terima dan mereka nggak bisa terima gue. Itu tuh paling serem loh. Dan masalahnya apa? Karena ini kerja gitu loh. Betul. Lo akan selalu berada sama mereka cuy. Kalau lo selek di situ udah deh selesai kan hidup lo. Betul. Ternyata turns out cocok banget cong. Wah, nah dari situ tuh udah makin goblok, makin punya grup lah, jadinya suka jalan-jalan bareng. Waktu itu kita trip kedua juga ke Bogor. Pertama kan ke Bandung. Yang fail itu. Kok kita ke Bogor fail. Tapi tetap seru. Terus ya udah pesan gue apa ya? Sedih banget pesannya kayak nasi goreng 2. Ya, ST 2. Tau gak sih, tapi funny thing sih, kita tuh suka yang kayak kalau bisa makan itu misalnya kita makan dikit tapi banyak gitu loh. Dia pesannya dikit tapi banyak. Mbak Ines, kalau Mbak Ines aku makan sedikit aja. Ambil lagi. Cewek tipikal cewek lah kan. Terus ya kita kalau pergi kemanapun harus tahu dong pasti apa? Bawa koper. Sehari pun bawa koper, inget gak sih lo? Oh iya. Waktu ke Bogor ya. Yang gue liat tuh bawa koper ya. Ke Bogor padahal cuma semalam. Bawanya koper gitu. Pokoknya kita tuh tipikal orang yang pasti koper minded dah. Iya. Dia tim koper, kalau gue tim ransel. Dan kita berempat tuh kayak gitu. Ya udah. Dia pesannya apa nih buat mereka bertiga yang lo akan tinggalkan nih? Bantu-bantu kerjaan administrasi. Bantu-bantu kerjaan administrasi. Terus tolong Pak Suganda juga dijagain ya. Kan? The Pops ya. Terus The Pops. Terus habis itu Mami dijaga emosinya. Terus kayak apa ya, sama baik-baik lah semuanya, tapi jangan lupa ini nongkrong lah. Party yang over lah ya. Enggak, tunggu, kalau itu lain. Party aja. Itu habis itu sebenarnya semuanya sama sih, cuman kalau mereka tuh emang karena yang paling dekat aja ya, kayak kakak gitu kan. Terus kalau Mami Ica sama Cici itu tuh bener-bener the real mami cuy kalau mereka berdua tuh. Apalagi Mbak Ica kayak ngasih advice ya. Iya, kayak mereka nyokap aja gitu. Kayak tapi Ica kayaknya emang nyokap. Apalagi fotonya, lu kasih tunjuk kan fotonya. Agak bisa ya di HP lu cuy. Nggak bisa gak ya, coba. Terus. Pokoknya kalau mereka tuh bener-bener yang kayak itu sih apa kayak
ngasih advice yang kehidupan gitu. Jadi karena mereka sudah mengalaminya dan mereka perempuan juga, jadi kan sama lebih ngerasa lah gitu ya, lebih ngerasa lah ya kalau perempuan ke perempuan gitu kan. Terus kayak orangnya asik-asik juga, si Cici juga asik, si Mami juga asik. Ini ya. Ini. The real. Mami. The real. Terus. Terus tapi kalau Mami sama Cici itu temen gue olahraga. Oh iya, mereka olahragawati juga tuh. Iya, kalau Mami itu si Mbak Ica itu temen Zumba gue. Kalau yoga lo sama? Yoga sama Cici, okay. Kan. Jadi emang kayak gitu, paling deketnya tuh kayak gitu. Terus habis itu kayak suka bantu-bantu yang kayak kerjaan yang gitu-gitulah pokoknya. Jadi pokoknya ngerasa sayangnya dari mereka juga kerasa cuy. Perhatian kayak gitu-gitu. Pesannya apa nih? Pesannya jadilah mami yang baik. Jangan seperti mami-mami yang itu. Bukan. Maksudnya gimana? Pokoknya apa ya? Pokoknya baik-baik deh. Semua tuh baik-baik sih menurut gue. Baik-baik. Terus habis itu kayak jangan terlalu capek, jangan terlalu diforsir sih. Karena kan udah punya keluarga juga. Maksudnya kayak ya ada tanggung jawab. Pokoknya jangan terlalu kayak lu lah ya. Iya, jangan maksud gue kayak jangan terlalu dipikirin ya. Gitu. Jangan terlalu dipikirin. Ya kalau bisa pulang gitu. Jangan kelamaan pulang, kasihan cuy mereka tuh. Enggak pernah pulang malam. Iya kan once a time, tapi kan sekali pulang juga jam 8. Ya tapi kan mereka ibu cuy. Ibu. Oke. Nah, ini nih The Boss. Gimana The Boss nih sekarang nih. Apa nih yang bisa lo sampaikan? Jangan lo nilai apa, bukan nilai, maksudnya lo berikan kesannya tuh apa? Kesannya kalau kesan itu Mas Dery. Sayang ini nggak ada, ntar gue pasang foto Dery di sini. Nggak ada Dery di sini. Mas Dery itu pertama kali kayak pendiam, cuy. Di 21 dia pendiam banget cuy. Pendiam. Dia kan? nahan boker deh. Kalau diem tuh nahan boker. Gue diem megang batu. Mas Dery, terus The Boys ada Mas Dery, Mas Raffi, Mas Lucky, ya kan? Ini dua ini di sini. Iya, Dery di sini. Terus. Kesan wah anjing banget tuh orang selama 3. Gue punya cerita. Ini cerita apa dulu? Cerita dulu nih. Cerita sama ini masuk sini nih. Foto. Aduh bahaya itu. Oh, foto. Gue punya cerita ya. Pokoknya yang paling yang berkesan buat ya Tuhan. Itu tau gak rasanya hidup gue tuh tinggal gue udah gak tahu lagi sampai mana tuh hidup gue, sumpah. Jadi ceritanya nih ya, apa sih emang ada cerita mana? Si seseorang ini minta bantuan sama gue buat nge-printin foto kan. Oke, gue printin nih, udah gue printin segala macam. Ini The Boys ini emang kadang-kadang tuh kalau gue kerja tuh suka digangguin gitu loh. Suka kayak tiba-tiba dateng ngerecokin semua barang-barang gue. Terus kayak gue pusing sendiri kan. Jadi gue nggak tahu tuh mereka ngapain gitu. Gue iyain aja kan. Terus ya udah, ada nih Mas Dery nanya, "Ini kertas masih dipakai nggak?" Gue bilang enggak kan. Gue bilang enggak karena emang nggak akan dipakai. Abis itu ya kan, udah akhirnya diambil tuh. Doodle lah dia. Doodle kan. Dia bikin doodle. Terus tanpa sepengetahuan gue cuy. Datanglah seseorang kan. Kita lihat kerjaan gue kan. Iya. Pas lihat kerjaan gue, oh ya heran gitu. Enggak, gue lihat dulu nih. Sebentar ya, pengen lihat kan. Tapi pecah nih gitu fotonya kan. Waktu gue lihat, wah gila nih ada doodle di muka. Pesan. Kita baru dekat lagi makin dekat lah, bukan baru dekat lagi. Makin dekat. Kita semua makin dekat pas kita outing kemarin kan. Kawan aslinya soalnya. Ketahuan aslinya. Kan makanya balik lagi kalau traveling tuh pasti tahu aslinya kayak gimana. Nah, apa jadi buat The Boys nih apa nih yang mau lo sampein coba? Gue pengen ngomong ini tapi aduh, gue ngeri banget. Tolong. Pokoknya The Boys. Sensornya harus nyala dikit. Iya, ini harus. The Boys. Iya, jangan deh. Nanti lo itu ya. Jangan deh. Bahaya. Terus. Juga sih gue. Gue juga ngerti sih. Ya udah pokoknya The Boys tuh baik-baik lah. Lu pada jangan jahilin orang mulu apa. Kalau ada cewek lewat dikit gue paling benci tuh gak sih? Karena tuh gue selalu menjadi saksi mata mereka ngeliatin cewek gitu. Gue jadi kayak bisa gak sih? Kita tuh gak ngejailin, kita cuma menghargai sosok wanita. Kita ntar kalau pengganti gue jangan dijailin. Waduh, enggak lah, kita gak akan jailin orang.
kita baik. Baik. Kita akan berbuat baik pokoknya guys. Ya pokoknya kayak gitu, baik-baik terus, sehat-sehat selalu, sehat-sehat selalu, sehat. Amin. Sehat selalu. Sehat ya guys, sehat. Sehat aja sih. Merasa kehilangan banget gak sih Iya. dengan 9 orang kita ada di sini? Kehilangan banget lah, Bu. Kehilangan banget ya. Pasti deh buat lo ya. Pasti. Ini belum ketemu aja nih yang last day. Ini kan masih yang kayak ngerasanya. Ya, besok masih ada, besok masih ada Kalau gitu udah ya. last day-nya tuh pasti ya Ya, nggak ada obatnya sih pasti nggak gitu ada ya. obat. Setiap Tapi ada. perpisahan pasti menyedihkan. Iya. Sama yang berkesan satu lagi cuy, Apa? bos kita senior. Mana? Nah, Oh, Ya kan? Mister. Mister. Kenapa dia? Mister Oh, ini? kalau dia tuh udah awal-awalnya kayak diem-diem, sekarang kesininya jadi kayak asik gitu. Ini ya, mingle gitu ya. Mingle, bisa. ada usaha. Ada Terus usahanya gitu. Jadi seru juga si Mister tuh. Iya, iya. Asik-asik. Karena memang kondisi di si departemen ini tuh adalah satu-satunya departemen yang paling banyak milenialnya dibandingin senior ya, bener gak sih? Tapi gapnya juga jauh banget. Gapnya tuh jauh sama yang atas yang paling banget. level atas-atasnya Yang bawahnya usia ya maksudnya. secara usia. Jadi Dari kita tuh bisa mereka kompak banget karena ke kita gue tuh juga jauh banget cuy. Khusus Kasih Iya. tahu dong. kita beda Mas. setahun sama dia, kita beda setahun. Jadi bisa mingle itu kalau yang 9 orang muda-muda ini masuk banget lah. Iya. Dan Iya, sedih deh. gue pribadi beruntungnya merasa kita sebagai geng milenial ini bertemu dia ini ada update-update-nya Gen Z yang bener. kita tuh nggak tahu. Nggak Ternyata tahu. dia bilang, mas ini ada ini loh. Oh iya ya, oh iya. Gue yang paling inget tuh Endolita. Endolita. Iya, mas sekali Ada, Endolita. pokoknya ada deh Bisa obrolannya ya. Endolita. Apapun itu ada aja yang ngeletuk. Ini apaan sih? Ternyata di eranya dia nih anak kampus itu udah ngomongin yang kayak gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Wah, Ah, gila, Endolita gila. tuh gue paling inget. Endolita lah apalah pokoknya gila. Mas tau gak nih lagu ini lagi hits banget. Lagu apa sih? Oh ini ternyata kita tahu dari dia. Iya. Ya kan? Tapi sama aja gue kalau ada Gitu. lagu-lagu yang mereka nyanyiin di karaoke gue juga nggak tahu sedih kan. Jadi gue juga sedih gitu, mereka nyanyi gue nggak nyanyi gitu, kagak ngerti ini apa gitu. Terus gue mau ini sih Han, lebih ke bukan satu kalimat sih, satu kata atau satu kalimat ya. Ini kita udah menjelang ending dari Yes. obrolan kita nih di Ngobras Bakwan. Nah, gue cuma mau lo ngomong satu kalimat buat kita semua biar ini selalu teringat karena ada di sini. Aduh. Jadi ketika nanti suatu saat kita akhirnya berkumpul kembali nih guys, kalimat ini kalau bukan kalimat deh, video ini akan kita atau podcast ini akan Kita kita ketawain rame-rame. kita setel lagi Ih, itu sedih kayak ya, gimana gue. gitu. Nah, Sedih. di endingnya itu dari kita keceng-cengin dia tadi yang di awal-awal kan endingnya ternyata oh ini adalah satu statement Hana yang akan selalu dikenang. Nah, Satu Yoi. satu kalimat ya. Boleh. Ya kan, pokoknya satu paragraf juga boleh dah. departemen kuit gitu kan harus tetap kompak sama tetap jadi diri sendiri. Tetap dekat integritas kita sendiri karena kita tuh salah satu orang yang kayak tipikal yang nyuarain aja ya, kayak ya udah nyuarain aja kalau emang lu Tipe anak sekarang lah. iya lah, maksudnya kayak kita Kalau yang berani begitu speak ya. up lah Iya, orangnya. lu ngomong nggak pakai data, kita cari datanya. Istilahnya gitu kali Iya, ya. ya gitu. Apalagi? Ya itu, gue sih Gitu itu aja ya? menurut gue. Oke. Sebelum you ya, Hana. taruh, sebelum gue mau Masih tutup ada banget satu nih. Satu aja. Gue punya satu pertanyaan rapid question aja buat Hana untuk jawab nggak boleh lebih dari 2 detik. Ya jangan dong. Satu pertanyaan doang. Dan ini mudah guys. Jawab ya Han, cepet. Nggak pakai lama. Iya apa enggak gitu ya? Enggak, bukan iya apa enggak, ya bisa. Tapi ini enggak. Ah, Ya. seru nih. Ini statement yang gue kali kata A apa kata B. Gue mau kata A apa kata B. Habis Hana jawab baru kita closing. Papi apa mami? 1, 2, cepetan. Mami. Woi, oke. Itu hasilnya mami. Jadi apapun itu jawabannya mami, lu pikir aja apa tuh mami. Oke Hana, thank you banget udah bisa gabung di Ngobras Bakwan kali ini bersama Lucky Putra. Sampai ketemu lagi guys, thank you.